Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita bisa berkumpul bersama walaupun melalui aplikasi Zoom ini ya. Kita hanya bisa melaksanakan pembelajaran melalui virtual gitu. Tetapi Ibu berharap kita semua dalam satu semangat yang sama, dalam menimba ilmu. Kita di sini bareng-bareng ya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin mengingatkan kalian jangan lupa mengisi absennya di postingan yang tersedia di Google Classroom. Nah, sebelum memasuki materi, langkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada materi hari ini yang akan kita bahas, kita sudah memasuki bab 2, teman-teman semuanya, di mana kita kemarin juga sudah melalui penilaian harian gitu kan, penilaian bab 1, kemarin kita sudah mempelajari mengenai bentuk-bentuk kelompok sosial, kemudian masyarakat kota, masyarakat desa, partikularisme, ataupun juga eksklusivisme gitu. Ibu berharap kalian semua sudah paham, sudah mengerti istilah-istilah dari pembelajaran kita selama 1 bulan kurang lebih ya, mengenai pembentukan kelompok sosial. Nah, pada materi bab 2 ini kita akan membahas mengenai permasalahan sosial yang ada dalam masyarakat. Share screen. Nah, anak-anak sekalian, pada materi bab 2 kita akan membahas mengenai tadi ya permasalahan sosial dalam masyarakat. Nah, di materi minggu ini, di pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai 2 subbab gitu kan. Apa aja sih yang ada di dalamnya mengenai permasalahan sosial yang ada di masyarakat ini gitu. Nah, yang pertama yang akan kita bahas mengenai permasalahan sosial di masyarakat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa masalah sosial itu terbagi menjadi 2 kata gitu kan, di mana dalamnya ada masalah dan juga ada kata sosial. Nah, masalah ini biasanya berkaitan pada kondisi, situasi, ataupun juga perilaku yang tidak diinginkan, bertentangan, tidak benar, ataupun juga sulit. Nah, kemudian ada sosial. Sosial ini berkaitan dengan masyarakat, hubungan sosial, struktur sosial, organisasi sosial. Nah, Ibu berharap dari kata-kata ini, dari penjabaran kata-kata masalah dan juga sosial, kalian bisa merangkum atau mengambil kesimpulan dari apa itu masalah sosial gitu kan. Di sini ada nih definisi permasalahan sosial menurut para ahli. Di sini yang Ibu ambil itu ada pertama menurut Sutomo. Sutomo mengatakan bahwa permasalahan sosial itu merupakan adanya suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar masyarakat. Nah, sebagian besar masyarakat ini misalnya ya, banyaknya pengangguran gitu, pengangguran yang ada di suatu lingkungan masyarakat. Nah, hal ini yang dikarenakan kurangnya atau tidak tidak meratanya lapangan pekerjaan gitu yang ada di lingkungan tersebut, sehingga menyebabkan sumber daya manusianya itu menganggur atau tidak bekerja gitu. Dan padahal dia kan padahal dia membutuhkan pekerjaan itu kan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya atau kebutuhan keluarganya, kehidupan keluarganya gitu kan. Nah,
Oleh karena itu, pengangguran ini termasuk dalam masalah sosial yang di mana kondisi tersebut tidak diinginkan gitu oleh sebagian besar masyarakat. Kemudian yang kedua, menurut Surjono Sukanto. Pasti kalian sudah mengenal ya Surjono Sukanto ini karena dia sering banget muncul di pembelajaran sosiologi karena dia merupakan salah satu ahli sosiologi yang ada di Indonesia. Dia mengatakan bahwa permasalahan sosial itu merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan ataupun juga masyarakat sosial, di mana ketidaksesuaian itu menyebabkan apa ya, bahayanya kelompok gitu, menyebabkan bahaya yang akan terjadi di kelompok tersebut. Gitu. Kita ambil contoh seperti masyarakat yang terdapatnya masyarakat yang melakukan tindakan kriminalitas gitu. Nah, tindakan kriminalitas ini biasanya juga menyebabkan keresahan gitu atau atau masyarakat yang merasa tidak aman untuk berada di lingkungan masyarakatnya dengan adanya masyarakat yang yang melakukan tindakan kriminalitas tersebut gitu. Kemudian yang ketiga ada menurut Martin S. Weinberg. Dia mengatakan bahwa masalah sosial ini merupakan situasi yang dinyatakan sebagai keadaan yang bertentangan, baik itu dengan nilai ataupun juga norma yang berlaku di masyarakat. Nah, nilai-nilai tersebut itu tuh dianggap penting gitu oleh masyarakat setempat di lingkungannya gitu. Jadi nilai-nilai yang berlaku lah gitu ya, istilahnya di masyarakat tersebut. Nah, dari definisi menurut para ahli, kemudian juga tadi arti kata dari masalah dan juga sosial, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa masalah sosial itu merupakan suatu kondisi ataupun juga keadaan dalam masyarakat yang keberadaannya itu tidak diinginkan ataupun juga bertentangan dengan nilai ataupun juga norma sosial yang ada dalam masyarakat gitu. Jadi permasalahan sosial ini tuh muncul gitu kan dalam masyarakat, tapi itu sebenarnya hal tersebut tuh tidak diinginkan gitu oleh masyarakat setempat atau bertentangan ataupun juga tidak sesuai gitu oleh nilai-nilai yang ada dan berlaku di masyarakat tersebut. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan sosial di masyarakat. Ada dua nih teman-teman. Di mana yang pertama itu adanya akibat perubahan sosial, kemudian yang kedua akibat pembangunan sosial. Kenapa sih hal-hal tersebut tuh merupakan faktor gitu yang menyebabkan adanya permasalahan sosial itu sendiri gitu kan? Nah, di sini kita bisa bahas. Yang pertama yaitu akibat perubahan sosial. Nah, akibat dari perubahan sosial tersebut apa ya? Bahwa kita ketahui faktor-faktor ini muncul baik dari dalam masyarakat ataupun juga dari luar masyarakatnya gitu kan. Nah, yang pertama itu akibat perubahan sosial, di mana perubahan sosial ini dapat menjadi salah satu faktor gitu yang menyebabkan terjadinya masalah-masalah sosial dalam masyarakat. Nah, biasanya perubahan yang alami itu tidak banyak ditentang gitu oleh masyarakat atau juga dapat dianggap atau mendapatkan tanggapan yang wajar gitu kan. Nah, tetapi kalau misalnya perubahan-perubahan yang terbilang terencana, terus ada proses-prosesnya, itu tuh justru terkadang masyarakat tuh banyak yang menentangnya atau banyak masyarakat yang mengkritik perubahan tersebut gitu. Nah, contohnya di sini masalah sosial adanya perubahan yang menyebabkan masalah-masalah sosial gitu dalam masyarakat seperti yang pertama perubahan demografi. Perubahan demografi ini termasuk ke dalam pertumbuhan ataupun juga pengurangan dalam susunan penduduk. Maksudnya tuh seperti kita ambil contoh pertumbuhan atau meningkatnya jumlah penduduk dalam masyarakat, tetapi tidak dibarengi dengan sumber daya yang ada gitu. Seperti tadi ya banyaknya pengangguran. Karena apa sih terjadinya kurangnya lapangan pekerjaan gitu kan. Nah, itu menyebabkan ada pengangguran gitu kan. Nah, maka dari itu dengan meningkatnya jumlah penduduk dalam masyarakat tetapi tidak dibarengi dengan
hal-hal yang seperti itu akan menyebabkan perubahan demografi, tetapi juga dia menyebabkan adanya masalah-masalah sosial itu, adanya pengangguran gitu kan di masyarakat. Kemudian yang kedua ada perubahan ekologi. Perubahan ekologi ini merupakan perubahan dalam relasi antara penduduk dengan lingkungannya. Seperti contohnya adanya pabrik industri gitu, yang dimana mereka membuang limbah industrinya itu secara tidak sesuai dengan prosedur yang ada ya, dia membuangnya di sungai ataupun juga selokan-selokan rumah warga gitu. Nah itu kan tidak sesuai gitu dengan dengan prosedur yang seharusnya yang telah ditetapkan gitu kan. Nah, nantinya itu akan menyebabkan masalah sosial yang ada gitu, kurangnya komunikasi antara masyarakat dengan pemilik pabrik tersebut. Kemudian yang ketiga, perubahan kultural. Nah, perubahan kultural ini termasuk dalam perubahan relasi yang dimana dia memproduksi hasil ciptaan dari manusia, termasuk berkembangnya teknologi, kemudian juga berkembangnya perubahan struktur organisasi gitu kan, tapi juga relasi sosial yang ada seperti dengan berkembangnya zaman, kemudian juga adanya globalisasi gitu kan, maka memunculkan perkembangan teknologi yang pesat gitu, yang cukup pesat bahkan di Indonesia itu sendiri gitu kan. Nah, kita ambil contoh seperti para petani yang sudah mulai tenaganya tuh tergantikan oleh beberapa oleh tenaga mesin gitu kan, seperti ketika membajak sawah sekarang sudah tidak menggunakan tenaga kerja manusia lagi, tetapi sudah menggunakan mesin akibat adanya teknologi gitu kan, dengan menggunakan traktor untuk membajak sawah ataupun yang lainnya gitu. Maka perubahan kultural ini bisa masuk dalam masalah sosial. Kemudian yang kedua, akibat pembangunan sosial. Pembangunan sosial ini kan merupakan perubahan sosial yang meningkatkan namanya perubahan, yaitu kan untuk meningkatkan, untuk menuju sesuatu yang lebih baik, untuk menciptakan hal-hal yang memperbaiki hal-hal yang sebelumnya gitu kan. Nah, di mana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan adanya dinamika proses pembangunan ekonomi. Nah, tetapi jika pembangunan tersebut tidak berjalan dengan baik atau tidak sesuai dengan rencana-rencana sesuai dengan perencanaan gitu yang sudah ditetapkan, maka tujuan dari pembangunan ini tuh kadang tidak terwujud dengan baik gitu, di mana bisa saja karena tidak sesuai dengan tujuan, dengan rencana yang sudah ada, itu menyebabkan masalah sosial gitu yang ada di masyarakat. Karena bisa saja dengan salah target, ataupun juga kesalahan-kesalahan lainnya yang ditemukan gitu dalam pembangunan itu. Oleh karena itu, pembangunan sosial ini juga termasuk dalam faktor yang menyebabkan masalah-masalah sosial gitu kan. Nah, sebelum masuk ke subbab selanjutnya, jika kalian ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan, jangan lupa ditanyakan di Google Classroom. Kemudian subbab yang kedua mengenai partikularisme kelompok dan juga dilema pembentukan kepentingan publik gitu kan. Nah, yang seperti yang kita ketahui gitu bahwa manusia merupakan makhluk individu ataupun juga makhluk sosial gitu kan, yang mereka memiliki perannya masing-masing gitu, entah dari makhluk individu itu sendiri ataupun juga makhluk sosial. Di mana ketika kita menjadi makhluk individu itu kita merupakan bagian dari atau anggota dari kelompok terkecil gitu, yaitu kelompok keluarga. Nah, tetapi jika makhluk sosial gitu, seperti yang kita tahu bahwa makhluk sosial itu apa sih kan? Makhluk sosial pasti kalian sudah mengerti gitu. Apa sih makhluk sosial? Karena dari pertemuan kemarin Ibu sudah menyinggung gitu tentang makhluk sosial. Makhluk sosial ini merupakan manusia yang bisa terbilang makhluk yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri gitu. Mereka menginginkan atau memerlukan bantuan dari orang lain gitu kan, membutuhkan teman, membutuhkan orang lain lah gitu intinya dalam kehidupannya dia gitu.
Nah, selain sebagai makhluk individu dan juga makhluk sosial, masyarakat manusia ini tuh manusia ini memiliki dua kepentingan gitu. Seperti kepentingan yang bersifat pribadi ataupun juga kepentingan yang bersifat kelompok gitu, atau kepentingan individu atau kepentingan sosialnya gitu kan dalam masyarakat. Nah, biasanya kedua kepentingan ini tuh menyebabkan kebingungan gitu dalam diri manusia, karena apa yang harus diprioritaskan lebih dahulu, apa itu kepentingan pribadi saya ataupun juga kepentingan kelompok saya gitu yang harus saya junjung tinggi. Nah, maka dari itu eh, hal ini seringkali kami jadi dilematis, seringkali menjadi eh, timbangan dari dalam diri masyarakat, dalam diri manusia sebagai makhluk gitu kan. Nah, maka menyebabkan paham-paham yang akan kita bahas di sini. Apa sih paham-paham itu? Yang pertama, adanya paham individualisme. Paham individualisme, pasti kalian sudah mengerti kan apa itu individualisme. Bermula dari adanya konsep manusia yang memiliki hakikat atas hak kebebasan yang penuh, kemudian juga maka individualisme ini muncul sebagai paham yang menganggap bahwa kepentingan pribadinya, kepentingan dirinya dia itu secara utuh terlepas gitu dari manusia lain. Jadi kepentingan pribadi dia tuh harus diutamakan gitu dari kepentingan-kepentingan kelompoknya ataupun juga kepentingan masyarakat sekitarnya gitulah, ya kan? Nah, atau dia tuh dia menganggap bahwa dirinya itu memiliki hak hak kebebasan gitu, hak kebebasan dalam diri dia untuk memilih memilih langkah gitulah dalam kehidupannya dia sendiri gitu. Nah, maka dari itu dari kebebasan individu tersebut memunculkan paham baru seperti adanya paham liberalisme. Nah, kemudian yang kedua adanya paham sosialisme. Paham sosialisme ini muncul pada pada tahun 1771 sampai 1858 di Inggris yang dikemukakan oleh Robert Owen. Nah, dia menyatakan bahwa sosialisme ini menganggap bahwa individu hanyalah objek dari masyarakat dan hak individu yang mendasar itu hilang karena keterlibatannya dalam sebuah anggota kelompok di masyarakat. Jadi kalau paham sosialisme ini lebih kepada kepentingan kelompoknya, di mana manusia itu sebagai makhluk sosial gitu kan, atau makhluk bermasyarakat, sehingga paham karena adanya makhluk sosial itu manusia itu akan hidup selalu hidup bersama, selalu hidup berdampingan gitu dengan masyarakat lain, dengan manusia lain gitu kan, karena sudah terbilang bahwa makhluk sosial itu adalah kodrat gitu dalam diri manusia. Nah, karena kenapa sih manusia itu dikatakan sebagai makhluk sosial gitu kan? Karena sejatinya dalam diri manusia itu tuh pasti ada dorongan ataupun juga kebutuhan untuk berhubungan ataupun juga berinteraksi dengan sesama manusia lain, dengan individu lain, sehingga itu manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain gitu, dikatakan seperti itu ya kan. Nah, seringkali antara paham individualisme dan juga paham sosialisme ini memiliki kelemahan ataupun juga kelemahan atau kelebihan dari masing-masing paham ini gitu kan. Kalau paham individualisme itu lebih kepada makhluk kita hak kita sebagai makhluk individu, sedangkan paham sosialisme ini lebih kepada kita menempatkan diri kita di di lingkungan kelompok, di lingkungan masyarakat, sehingga kita sebagai makhluk sosial itu harus saling memiliki empati satu sama lain, saling memiliki rasa kebersamaan satu sama lain gitu.
Walaupun dua-duanya ini memiliki kelemahan gitu kan, yang ditimbulkan gitu dari paham-paham ini. Kemudian yang ketiga itu ada paham partikularisme dan juga paham universalisme. Hal ini tuh mengacu pada dilema antara dipakai ataupun juga tidaknya ukuran universal. Nah, paham ini itu biasanya sangat erat pada hak asasi manusia gitu, di mana seperti yang kita ketahui ya bahwa partikularisme ini kan menyatakan bahwa paham yang menyatakan bahwa kepentingan pribadi itu lebih tinggi dibanding kepentingan kelompok lain atau juga kepentingan masyarakat lain gitu, sehingga dia egonya tuh untuk mempertahankan kepentingan pribadinya dia tuh tinggi gitu. Contohnya ya kita ambil contohnya tuh seperti seorang anak pejabat gitu yang dia tersandung kasus korupsi ataupun juga kasus korupsi gitu kan. Nah, tetapi hal ini tuh beda gitu, dibedakan gitu ketika dia berada di ranah hukum, aparat tuh atau petugas-petugas di apa namanya, di persidangan itu tuh bersikap tidak adil gitu dengan masyarakat yang tersandung kasus yang sama gitu, sehingga ada perbedaan perlakuan gitulah dalam 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 menangani kasus tersebut gitu, karena dia seorang pejabat terus dia akan mementingkan kepentingan pribadinya dia, aparat-aparatnya itu, sehingga melupakan kepentingan orang lain gitu kan. Nah, itu bisa termasuk dalam partikularisme. Nah, sedangkan universalisme ini merupakan paham di mana dia tuh dapat berartikan paham yang memandang bahwa semua manusia itu memiliki kedudukan yang sama gitu, kedudukan yang sama ataupun juga setara gitu. Jadi tidak ada yang dibeda-bedakan. Mereka memiliki hak-hak yang sama, mereka memiliki kepentingan sama, sehingga hal tersebut tuh harus, walaupun mereka beda negara gitu, mereka saling menghormati, saling menghargai hak-haknya sebagai manusia satu sama lain, seperti itu. Nah, mungkin sekian penjelasan materi dari Ibu. Semoga kalian bisa mengerti, semoga kalian bisa paham. Jika memang ada yang kurang dipahami dari pertemuan kali ini, silakan dipertanyakan di Google Classroom. Oh iya, Ibu akan mengasih tugas untuk pertemuan kali ini. Nanti tugasnya akan Ibu kirim melalui Google Classroom, seperti membuat mind map. Kalian udah pernah belum bikin mind map? Mind map itu nanti Ibu kasih contohnya, kalian bisa bikin melalui Microsoft Word ataupun juga Microsoft PowerPoint, bisa Canva, atau kreativitas kalian lah gitu mengenai materi hari ini, yaitu mengenai tadi pengertian dari masalah sosial ataupun juga pengertian dari partikularisme itu, paham yang tadi ada gitu kan. Nah, mungkin sekian pembelajaran kali ini. Mohon maaf jika Ibu masih banyak kekurangannya. Mohon banget dimaafkan. Semoga kita minggu depan masih bisa bertemu lagi. Untuk kalian yang belum mengerjakan tugas-tugas 1 dan tugas 2, harap dikerjakan karena itu kan nilai kalian. Nilai yang menunjang nanti kalian naik atau tidak naik. Ibu harap kalian tetap semangat walaupun Ibu tahu pasti ini tuh sangat membosankan, sangat capek gitu, ada di depan laptop, ada di depan HP. Tapi kita di sini sama-sama belajar, sama-sama berjuang untuk menimba ilmu gitu kan. Saling bekerja sama gitulah ya. Dan sekian.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.